Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Skenario. Saudara, menurut Wikipedia, skenario yang juga sering dikenal sebagai adegan layar atau naskah film ialah cetak biru yang ditulis untuk film atau acara televisi. Skenario dapat dihasilkan dalam bentuk olahan asli atau adaptasi dari penulisan yang sudah ada, seperti dari hasil sastra. Namun, bisa saja dalam suatu adegan terjadi tidak sesuai skenario atau apa yang mestinya diharapkan untuk diperankan atau apa yang diharapkan untuk terjadi. Terkait akan hal itu, ayat di bawah ini mengatakan bahwa nabi-nabi palsu pada zaman Yeremia menubuatkan damai sejahtera. Tetapi kenyataannya tidak ada damai sejahtera. Dikatakan demikian, mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Tetapi tidak ada damai sejahtera. Yeremia 8 ayat 11. Dengan kata lain, yang terjadi adalah di luar yang diharapkan. Tidak sesuai skenario. Nah, mari sekarang saya ajak kita lebih mendalami apa yang dinamakan skenario. Dalam sebuah pementasan drama yang menggambarkan sebuah cerita, diperlukan seorang penulis skenario agar dapat menyampaikan alur cerita dengan jelas, sehingga membuat pemain serta penontonnya mengerti alur cerita tersebut. Seorang sutradara merangkai skenario untuk menguraikan urut-urutan adegan, tempat, keadaan, juga dialog yang akan diucapkan oleh para pemain drama. Pemain dalam pementasan drama akan memainkan peran sesuai dengan apa yang telah ditulis pada skenario. Jika tidak mengikuti penulisan tersebut, cerita akan berubah atau jadi berbeda. Demikianlah manusia membuat skenario-skenario di dalam pikirannya dan berharap semua berjalan dengan baik sehingga dapat mencapai hasil akhir yang diinginkan. Banyak orang yang membuat berbagai skenario serta rencana agar dapat menjadi manusia yang sukses menurut versinya masing-masing. Lalu, apakah salah jika kita menyusun skenario seperti ini dalam hidup kita? Jawabnya belum tentu, saudara. Menyusun skenario dapat membuat kita mengerti akan rencana dan membayangkan hasil akhir yang kita harapkan. Justru dengan memiliki rencana dalam hidup, kita memiliki motivasi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Namun, kita harus membedakan antara skenario yang ditulis sutradara dalam suatu drama dan skenario yang kita buat di dalam pikiran kita. Sebuah skenario drama sudah memiliki akhir cerita yang jelas, sedangkan dalam hidup kita tidak demikian. Di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini, terkadang kita diperhadapkan dengan berbagai skenario-skenario yang tidak bisa kita ubah. Terkadang terdapat skenario yang tidak kita inginkan terjadi dan tidak bisa kita hindari. Sehingga mau tidak mau
harus dihadapi. Dunia yang dinamis menuntut manusia untuk bisa menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan-perubahan. Ada kelompok orang yang memilih untuk menyerah dan kalah oleh keadaan. Tetapi ada juga kelompok orang yang memilih menyesuaikan diri dan bertahan hingga menjadi tangguh dan bertumbuh. Saudara, kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan diri kita. Maka, kita harus memiliki Tuhan untuk bisa terus bertahan dalam dunia yang tidak jelas ini. Jika suatu saat hidup kita tidak seperti apa yang kita rencanakan, kita akan tetap tenang dan merasakan damai. Pertanyaan yang bisa muncul, bagaimana caranya? Maksudnya, saat hidup kita tidak seperti apa yang kita rencanakan, yang kita harapkan, kita akan tetap bisa tenang dan merasakan damai. Nah, caranya saudara, yang pertama, kita harus sertakan Tuhan di dalam setiap rencana kita. Ini sungguh tidak mudah. Biasanya yang banyak terjadi, kita sudah menetapkan rencana kita terlebih dahulu. Lalu kita serahkan kepada Tuhan. Itu namanya bukan menyertakan Tuhan dalam rencana kita. Tetapi sejatinya kita sedang memaksa Tuhan mengikuti. Dan kalau mau jujur, memaksa Tuhan memberkati rencana kita. Tidak bisa begitu, saudara. Yang benar, kita selalu perkarakan, kita selalu libatkan Tuhan di setiap pertimbangan dalam membuat satu rencana. Kita bertanya kepada Tuhan sebelum menjadi satu keputusan, sebelum kita memutuskan segala sesuatu. Itu yang harus kita kerjakan. Yang kedua, jangan takut akan kegagalan. Karena kegagalan bisa menguatkan kita. Semakin banyak kita gagal, atau semakin sering kita gagal, berarti otot-otot dan saraf-saraf rohani kita semakin terlatih dan kita akan menjadi semakin kuat. Coba perhatikan saja orang yang selalu hidup dalam zona nyaman. Ketika ada sedikit masalah saja, kita bisa patah semangat, undur dari Tuhan. Ya, sebab orang-orang seperti itu tidak kuat. Berbeda dengan orang yang sering mengalami masalah atau tekanan hidup. Ia pasti kedapatan tangguh dan tidak mudah menyerah kepada keadaan. Begitu, saudara. Yang ketiga, tidak menyerah untuk menggapai atau mencapai cita-cita yang diinginkan. Ingat selalu, jangan menyerah. Orang yang mudah menyerah tidak akan pernah meraih apa yang menjadi cita-citanya. Sebab itu, tetaplah semangat dalam berjuang untuk sukses, meraih keberhasilan. Untuk berhasil, selama semua itu untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan memberkati setiap orang yang mau berjuang. Jadi, mari saudara-saudara, walaupun skenario tidak seperti yang kita harapkan, tetaplah tenang dan alami damai sejahtera Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.